Kupikir hidupku akan biasa saja, seperti remaja Jakarta lainnya yang sibuk dengan kuliah dan mimpi kota besar. Kupikir les berkuda hanyalah cara ayah memaksaku lebih disiplin jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Tapi malam itu, saat tangannya menyentuh punggungku untuk membetulkan posisi duduk di atas kuda, segalanya berubah. Aku bernama Arga, 21 tahun, mahasiswa teknik di Universitas Swasta Jakarta. Keluargaku cukup berada, ayah pengusaha properti, ibu akti di arisan sosialita. Mereka ingin aku jadi pria tangguh, bukan pemuda manja yang terlalu lama di depan laptop. Makanya, saat libur semester, ayah mengirimku ke peternakan kuda milik temannya di Bogor. Belajar berkuda, biar badan sehat dan pikiran jernih, katanya. Hari pertama di sana, aku bertemu dia. Namanya Rea, instruktur berkuda berusia 28 tahun. Tubuhnya tinggi tegap, kulit sawo matang khas pria Jawa yang sering terjemur matahari, rambut hitam pendek, dan senyum yang selalu ramah tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Dia memakai kaos oblong ketat yang menonjolkan otot dada dan lengan dari tahun-tahun melatih kuda. Selamat datang, Mas Arga. Saya Rea, akan nemenin sampai bisa naik kuda sendiri, sapanya sambil menjabat tanganku erat. Awalnya semuanya biasa. Rea sabar mengajariku dasar-dasar, dari cara memegang tali kekang sampai mengendalikan kuda bernama Bima yang jinak. Tapi setiap kali dia mendekat untuk membetulkan posisiku, napasnya terasa hangat di leherku, tangannya menyentuh pinggangku pelan tapi tegas. Aku merasa aneh, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Kupikir itu hanya karena takut jatuh dari kuda. Peternakan itu luas, dikelilingi sawah hijau dan bukit kecil. Pagi-pagi udara segar, burung berkicau, jauh dari polusi Jakarta. Rea tinggal di rumah kecil di areal peternakan, sendirian karena istrinya, katanya, sedang merantau ke luar negeri untuk kerja. Aku menginap di guest house sederhana, tapi sering makan malam bersama di warung kecil dekat sana. Kami ngobrol banyak hal, dari kuda, musik dangdut yang dia suka, sampai cerita masa kecil di desa. Suatu sore setelah latihan, hujan deras mengguyur. Kami berlindung di kandang kuda. Rea tertawa saat melihatku basah kuyup. Mas Arga kota banget, hujan dikit langsung kedinginan. Dia melepas jaketnya dan memakaikannya padaku. Jaket itu masih hangat dari tubuhnya, bau keringat pria campur sabun colek sederhana. Aku diam saja, tapi hati bergejolak. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan senyumnya yang hangat. Hari demi hari, les berkuda jadi alasan untuk bertemu Rea lebih lama. Dia mulai cerita lebih dalam, tentang pernikahannya yang tak bahagia, tentang mimpi punya peternakan sendiri, tentang rasa kesepian di tengah keramaian. Aku juga curhat tentang tekanan keluarga, tentang rasa kosong di kota besar. Kami semakin dekat, seperti sahabat, tapi ada getar yang tak bisa kugambarkan. Sampai suatu malam, setelah latihan malam karena cuaca siang terlalu panas. Kami duduk di teras rumahnya, minum kopi tubruk panas. Bintang-bintang bersinar terang di langit Bogor. Rea tiba-tiba diam, menatapku lama. Mas Arga, kamu tahu nggak, dari pertama ketemu aku merasa ada yang beda sama kamu. Aku balas tatap, jantung berdegup kencang. Malam itu, angin sepoi membawa aroma rumput basah, dan dunia seolah hanya ada kami berdua. Malam itu, Rea mendekat pelan. Tangannya menyentuh pipiku lembut sekali. Aku nggak tahu ini salah atau benar, tapi aku nggak bisa bohong lagi sama perasaan ini, bisiknya. Aku tak menjawab dengan kata, hanya mengangguk pelan. Bibir kami bertemu, ciuman pertama yang penuh keraguan tapi juga kelegaan. Rasanya seperti air dingin di tengah gurun, segar dan menenangkan. Sejak malam itu hubungan kami berubah. Les berkuda jadi kedok untuk bertemu diam-diam, pagi hari kami profesional, Rea instruktur tegas, aku murid rajin. Tapi sore atau malam, kami curi waktu bersama. Berjalan di sawah, duduk di pinggir sungai kecil, atau di rumahnya yang sederhana.
Rea masak nasi goreng kampung, kami makan sambil cerita mimpi masa depan. Aku jatuh cinta dalam-dalam. Rea bukan hanya tampan tapi baik hati, sabar, dan penuh perhatian. Dia ajari aku bukan hanya berkuda, tapi menghargai hidup sederhana. Di desa ini orang hidup apa adanya, Mas. Gak perlu pura-pura, katanya suatu kali sambil memelukku dari belakang saat kami melihat kuda berlari bebas. Tapi semakin dalam cinta, semakin besar ketakutan. Indonesia bukan tempat mudah untuk cinta seperti kami. Keluargaku konservatif, ayah sering bilang de pria harus tangguh, punya istri dan anak. Rea sendiri masih terikat pernikahan, meski istrinya jarang pulang. Aku takut kehilangan kamu, tapi aku juga takut dosa, katanya suatu malam, matanya berkaca. Aku coba yakinkan diri bahwa ini hanya AC, tapi hati tak bisa bohong. Setiap sentuhan Rea, setiap tatapan hangatnya, membuatku semakin tenggelam. Kami janji saling menjaga rahasia ini rapat-rapat. Tak ada yang tahu, bahkan teman dekatku di Jakarta yang sering curhat soal cewek. Suatu hari, ada tamu dari Jakarta, sepupu Rea yang polisi. Dia curiga melihat kami terlalu akrab. Kalian kok kayak saudara banget, katanya sambil tersenyum aneh. Rea buru-buru bilang aku hanya murid les. Malam itu kami tak bertemu, Rea bilang lebih baik hati-hati. Konflik mulai muncul. Aku semakin sering bolos kuliah online, alasan ke Bogor. Ayah curiga, telepon lebih sering. Kamu kok betah banget di sana. Cepat pulang, ada calon yang mau diperkenalkan. Aku panik. Calon perempuan dari keluarga teman bisnis. Rea juga gelisah. Istrinya telepon bilang mau pulang sebentar. Aku harus pura-pura normal lagi, Mas, katanya sedih. Kami bertengkar kecil pertama kali. Aku marah kenapa dia tak cerai saja, dia bilang tak semudah itu, ada keluarga, ada masyarakat. Tapi cinta kami terlalu kuat untuk diputus begitu saja. Malam sebelum istrinya datang, kami habiskan waktu bersama di kandang kuda kosong. Hanya pelukan dan bisik janji. Apapun yang terjadi, aku cinta kamu, kata Rea. Aku menangis di dadanya. Libur semester hampir habis. Aku harus kembali ke Jakarta. Kami janji tetap komunikasi, mungkin ketemu diam-diam di kota. Tapi hati kecilku tahu ini baru awal badai. Kembali ke Jakarta, hidup terasa hampa. Kampus, teman, pesta, semuanya tak lagi menarik. Setiap malam aku chat Rea, telepon diam-diam, dia cerita istrinya sudah pulang, rumah ramai lagi, tapi hatinya kosong. Aku kangen peluk kamu, Mas, bisiknya di telepon. Aku mulai berubah. Tak lagi tertarik cewek yang dulu sering ku kejar. Teman curiga, lo kok jadi pendiam. Putus cinta ya? Aku hanya tersenyum pahit. Suatu akhir pekan, aku nekat ke Bogor lagi, alasan latihan lanjutan. Rea jemput di terminal, kami langsung ke tempat rahasia di bukit kecil. Di sana, di bawah pohon pinus, kami bebas pelukan ciuman tanpa takut dilihat orang. Ini surga kecil kita, kata Rea. Tapi kebahagiaan selalu singkat. Istrinya curiga Rea sering keluar malam. Kamu selingkuh ya, tanyanya suatu hari. Rea bohong, bilang urusan peternakan. Tapi rumor mulai beredar di desa. Ada yang melihat kami berdua terlalu mesra. Puncaknya saat sepupu Rea yang polisi datang lagi. Dia bilang ada laporan dari warga tentang perilaku aneh di peternakan. Kalian harus hati-hati, di Indonesia ini sensitif soal begitu, katanya setengah mengancam. Rea panik. Dia bilang lebih baik kami jeda dulu. Aku nggak mau kamu kena masalah gara-gara aku. Aku marah besar. Ini cinta kita, A. Gak bisa diputus begitu saja. Kami bertengkar hebat, pertama kali Rea angkat suara. Aku pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Seminggu tak ada kabar. Aku depresi, tak makan, kuliah bolos.
Ibu khawatir, bawa ke dokter. Kamu stres ya, nak? Akhirnya Rea telepon. Suaranya lelah. Istriku tahu semuanya. Dia nemu chat kita. Aku shock. Rea cerita istrinya marah besar, ancam cerai tapi minta uang banyak. Keluarga Rea juga tahu, ayahnya marah, bilang kamu bikin malu keluarga. Rea diusir sementara dari rumah. Dia tinggal di kandang kuda. Aku nggak tahu harus gimana, Mas. Aku cinta kamu, tapi aku juga takut. Aku nekat ke Bogor lagi. Kami bertemu di tempat biasa. Rea menangis di pelukanku. Main aku pengecut. Aku bilang kita harus kuat bersama. Tapi nasib kejam. Saat pulang, mobilku dicegat preman desa. Mereka bilang jangan ganggu Rea lagi atau kami habisi. Aku takut, tapi lebih takut kehilangan dia. Kami putuskan kabur sementara. Rea ambil cuti, aku bohong ke keluarga lagi ke Bogor. Kami ke Yogyakarta, kota yang lebih terbuka. Di sana, kami sewa kos kecil, hidup sederhana seperti pasangan biasa. Untuk pertama kali, kami bebas jalan bergandengan meski masih hati-hati. Rea cari kerja paruh waktu di peternakan kecil, aku kuliah online. Kami bahagia meski sederhana. Tapi masa lalu mengejar. Ayahku tahu aku sering keluar kota, kirim orang investigasi. Dia marah besar saat tahu tentang Rea. Kamu gila. Ini memalukan keluarga. Ayah telepon, ancam potong biaya kuliah kalau tak pulang. Aku tolak. Aku sudah dewasa, yah. Ini hidupku. Ayah bilang aku sakit, perlu terapi. Rea juga dapat tekanan dari keluarga. Istrinya ajukan cerai, tapi minta bagian peternakan. Keluarga Rea salahkan aku sebagai penghancur rumah tangga. Kami semakin terpojok. Di Yogyakarta, kami temui komunitas kecil yang mendukung orang seperti kami. Mereka cerita pengalaman, beri semangat. Cinta kalian sah di mata Tuhan, yang penting saling menghormati, kata salah satu teman baru. Tapi konflik memuncak saat ayahku datang ke Yogyakarta dengan preman bayaran. Mereka culik aku paksa pulang ke Jakarta. Rea coba selamatkan tapi dipukuli habis-habisan. Di Jakarta aku dikurung di rumah. Handphone disita, dijaga ketat. Ayah bawa usta untuk druyah, bilang aku kesurupan. Ibu menangis tapi diam saja. Aku depresi berat. Tak makan berhari-hari, hanya memikirkan Rea. Apakah dia selamat? Apakah dia masih cinta aku? Diam-diam aku kabur malam-malam. Naik bus ke Yogyakarta lagi. Rea sudah di rumah sakit, luka parah. Aku nangis di samping ranjangnya. Aku nggak akan tinggalin kamu lagi, A. Rea sembuh pelan. Kami putuskan pindah ke Bali, tempat lebih toleran. Rea jual sebagian hartanya untuk modal mulai baru. Aku putus hubungan dengan keluarga sementara. Di Bali, kami buka usaha kecil les berkuda untuk turis. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Kami tak lagi sembunyi-sembunyi sepenuhnya, meski tetap hati-hati. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak disangka. Teman komunitas yang dulu mendukung, ternyata iri dan lapor ke polisi dengan alasan perilaku menyimpang. Kami ditangkap sebentar, tapi lepas karena tak ada bukti kuat. Rea trauma. Mungkin kita salah, Mas. Mungkin kita harus pisah demi aman. Aku tolak mentah-mentah. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kami bertengkar lagi. Rea bilang dia takut jadi beban. Aku bilang cinta kita lebih kuat dari apapun. Suatu malam, Rea hilang. Tinggal surat, Ma, aku pergi agar kamu aman. Hidup bahagia ya, Mas. Aku hancur. Cari kemana-mana, tak ketemu. Keluarga Rea bilang dia pulang kampung, menikah lagi sesuai keluarga. Aku sendirian di Bali, bisnis tutup, hati remuk. Berbulan-bulan aku seperti mayat hidup.
Tak ada kabar Rea. Aku kembali ke Jakarta ikut terapi sungguhan bukan ruyah. Psikolog bilang aku harus terima realita bahwa cinta kami terlalu berat untuk masyarakat kita. Aku mulai kerja di perusahaan ayah, pura-pura normal. Bertemu perempuan yang dikenalkan keluarga, tapi hati mati rasa. Suatu hari, surat datang tanpa alamat pengirim. Isinya tulisan tangan Rea, aku baik-baik saja. Aku menikah lagi, punya anak sekarang. Makan aku. Hidupmu panjang, temukan kebahagiaan. Aku menangis semalaman. Pengkhianatan terasa pahit. Dia memilih aman, meninggalkanku sendirian dengan luka. Aku marah, tapi juga paham. Indonesia tak mudah untuk kami. Rea pilih keluarga, anak, masyarakat. Aku tak bisa salahkan dia sepenuhnya. Aku putuskan berubah. Mulai terbuka dengan teman dekat tentang orientasiku. Beberapa mundur, tapi beberapa dukung. Aku gabung komunitas di Jakarta, bantu orang lain yang sama nasibnya. Tahun berganti. Aku sukses di kerjaan, punya apartemen sendiri. Kadang kencan diam-diam, tapi tak ada yang seperti Rea. Suatu hari, di acara amal di Bogor, aku bertemu dia lagi. Rea lebih tua, ada kerutan di wajah, tapi masih tampan. Dia bersama istri dan anak kecil. Tatapan kami bertemu. Dia tersenyum sedih, aku balas angguk pelan. Tak ada kata, hanya pengertian diam. Malam itu, chat datang dari nomor baru, aku nggak pernah lupa kamu. Terima kasih atas cinta itu. Semoga kamu bahagia. Aku balas, aku juga. Semoga kamu damai dengan pilihanmu. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini lega. Hidup berlanjut. Aku tak lagi benci Rea. Aku paham, cinta kami indah tapi tak ditakdirkan bersama selamanya. Malam itu di Bogor mengubah segalanya, tapi juga mengajarkanku banyak tentang keberanian, pengampunan, dan penerimaan diri. Sekarang aku aktif di komunitas, bantu anak muda yang kesepian. Cerita mereka mirip aku dulu, cinta terlarang, tekanan keluarga, rasa bersalah. Aku bilang pada mereka, cinta tak salah, yang salah adalah saat kita tak saling menghormati. Hidup ini singkat, cari damai dalam diri sendiri. Kadang aku kembali ke Bogor sendirian, naik kuda di peternakan lama. Angin sepoi, aroma rumput mengingatkan pada Rea. Tapi kini tanpa sakit, hanya kenangan manis. Ayah akhirnya terima aku apa adanya, meski butuh waktu lama. Ibu peluk aku saat aku coming out. Yang penting kamu bahagia, nak. Rea, dimanapun kau, terima kasih. Kupikir hanya pelajaran berkuda, tapi kau ajarkan aku arti cinta sejati, melepaskan demi kebahagiaan yang lain. Dan aku bahagia sekarang dengan diri sendiri, dengan teman-teman baru, dengan harapan bahwa suatu hari Indonesia lebih terbuka untuk cinta seperti kami. Cinta tak harus memiliki, cukup tahu bahwa pernah ada yang tulus mencinta kita.